ingin melakukan PM pada pompa, yaitu kami ada 3 pompa yang harus dikerjakan, yaitu pompa sentrifugal, pompa vakum, dan pompa kilpam atau rotari. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana aliran-aliran pada pompa dan juga perawatan preventif, prediktif, dan korektif. Nah, di sini saya sebagai leader dan juga teknisi ada di bagian leka, dan kami berdua backup teman kami yang tidak ada. Kami akan menjadi engineer, mekanik, sekaligus leader di sini kami berdua. Baik, sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leka dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja pada pompa sentrifugal, yaitu mengubah energi listrik menjadi mekanik atau gerakan rotari yang kemudian menciptakan gaya sentrifugal untuk menghisap dan membuang fluida. Pertama dari listrik, saya colokkan ke listriknya dan mesinnya akan berputar seperti rotari. Lalu di sini ada jalur penghisapan dan di sini ada jalur pembuangan. Dan selanjutnya kita akan menghitung daya standar RPM, suhu, dan getaran dari mesin pompa sentrifugal. RPM standar pada pompa sentrifugal. Dan selanjutnya kita akan mengecek RPM, suhu, dan getaran pada pompa yang menyala. Baiklah kawan-kawan, di sini kita akan mengecek RPM dari mesin pompa sentrifugal. Baiklah kawan-kawan, setelah kita mengecek RPM dari pompa ini mendapatkan 2976 RPM. Dan selanjutnya kita akan mengecek suhu pada. Baiklah kawan-kawan, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan suhu pada mesin pompa sentrifugal. Dan di sini kita mendapatkan 42,8 derajat Celcius. Dan selanjutnya kita akan mengecek getaran pada mesin pompa tersebut. Mendapatkan di 13,3. Dan di sininya dan getaran di sebelah misalnya di. Selanjutnya kita akan selanjutnya kita akan melakukan pengecekan hariannya dengan cara yaitu cek kebocoran pada pompa sentrifugal ini, cek dari bagian dari motor listrik dan pada sambungan porosnya. Jika mengalami kebocoran maka akan ada air di sini. Dan kedua, pantau suara dan getaran. Kalau ada suara kasar berarti pompa mengalami kebocoran. Dan ketiga, cek suhu. Jika pompa terlalu panas maka akan mengalami overheat. Mungkin selanjutnya kita akan melakukan perawatan mingguannya dengan cara yaitu membersihkan kipas-kipas pada pompa, cek baut dan pondasi pada pompa. Setelah itu uji coba pompa jika ada pompa cadangan. Dan selanjutnya kita akan melakukan perawatan bulanan sama seperti perawatan mingguan dengan cara membersihkan kipas-kipas, pengecekan arus listrik, dan pemeriksaan kelurusan poros. Baiklah, mungkin sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya Rizky Hafiz Satrio Nugroho dari kelompok 5 ingin melanjutkan dari leka tadi. Selanjutnya adalah bagian mesin pompa vakum. Selanjutnya di sini ada motor listrik
Di sini ada regulator yang bisa untuk mengatur tekanan udara, gas atau yang lainnya. Nah, di sini untuk menambah tekanan kita putar ke kanan. Di sini ada panduannya, dan untuk mengurangi tekanan yaitu ke sebelah kiri. Di sini ada lubang masuk untuk bagian anginnya, dan ini untuk bagian keluarnya. Dan di sini juga ada filter udaranya. Dan di sini selanjutnya kita akan melakukan pengetesan menghidupkan mesin. Mesin berjalan dengan normal, berarti tidak ada kerusakan. Selanjutnya kita akan melakukan cek RPM-nya berapa, suhunya berapa, dan juga getarannya berapa. Oke, hidup ke dulu. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan RPM-nya di angka 2794. Mengecek getarannya. Selanjutnya adalah pengecekan suhu setelah mesin dihidupkan. Di sini suhu pada motor listrik yaitu di sekitaran 48 derajat Celcius. Selanjutnya ada di 50 derajat Celcius. Selanjutnya adalah preventif hariannya, yaitu sebelum menggunakan cek bagian kelistrikannya. Selanjutnya cek bagian kipasnya, apakah ada yang gompal-gompal. Selanjutnya lihat di filter udaranya. Di sini bisa diputar atau dibuka, dan di sini periksa juga di regulatornya. Selanjutnya adalah perawatan mingguan dan bulanannya. Di sini seperti yang tadi itu, yaitu diperiksa di bagian kipasnya. Jika kipas mengalami gompelan harus segera diganti, dan juga bagian di dalamnya sini. Di sini jika ada mengalami kerusakan harus segera dibongkar dan harus diperbaiki. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya Rizky Afisati Nugroho dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang pompa gear pump. Yaitu di sini bagiannya ada motor listrik, dan di sini ada tombol on off-nya, dan di sini ada saluran sedotannya, dan di dalam sini ada roda giginya. Nah, dan di sini lubang yang sini itu untuk menghisap, dan yang sini untuk mengeluarkan. Dan selanjutnya kita akan mengecek RPM. Selanjutnya kita akan mengecek suhu, getaran, dan RPM pada mesin gear pump ini. Hidup ke langsung. Hidup ke. Baiklah, di sini pengecekan RPM pada mesin gear pump yang dilakukan oleh Leica. Di sini RPM-nya terdapat di 22.248. Selanjutnya adalah pengecekan getarannya. Setelah mesin dihidupkan, kita akan mengecek getaran pada mesin gear pump.
suhunya ada di 0,6,0. Selanjutnya adalah pengecekan suhu. Untuk pengecekan suhu itu kita harus mematikan mesinnya. Jadi kita skip dulu. Dan baiklah, setelah kita matikan mesin, kita cek suhunya. Dan suhunya dapat di 44 derajat, 3 Celcius. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan perawatan harian, mingguan, dan bulanannya. Kalau hariannya itu kita bisa periksa suara dan getaran, cek suhu motor. Cut dulu. Maaf, tadi ada kesalahan. Selanjutnya kita akan melakukan perawatan harian dengan cara yaitu cek kebocoran pada pompa dan pastikan aliran pompa ini lancar, dan setelah pemakaian harus dibersihkan pompa tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan perawatan mingguan dengan cara periksa sama seperti tadi, periksa suara dan getaran dari pompa, cek suhu motor, jangan sampai panas. Jika pompa mengalami kepanasan maka pompa akan overheat. Dan selanjutnya melakukan pelumasan pada bantalan pompa dan pada bearingnya. Selesai perawatan mingguan, maka kita akan melakukan perawatan bulanan dengan cara membongkar dan membersihkan secara berkala, membuka casing pada pompa ini dan cek tingkat keausan bijinya dan ganti sil-sil yang jika mengalami keausan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Aprisatif Nugroho dan Saya Leka dari dari kelompok 5 telah menyelesaikan pekerjaan yaitu perawatan prediktif dan korektif pada mesin pompa, sentrifugal, vakum dan juga gear pump atau Lestari. Mungkin sekian dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Di sini saya sebagai leader dan nama saya Rizkan Akbar Pratama dari kelompok 5. Di sini kami mendapatkan pompa dan melakukan overload. Saya sebagai leader dan kawan saya yang ini sebagai teknisinya dan kawan saya yang sebelah lagi sebagai ketiganya. Pertama dari pompa sentrifugal, ini kami disuruh ngecek bagian pompa ininya, itu bagian komponen-komponennya, overhaulnya, apakah ada komponen yang rusak atau ada yang berkarat, itu akan digantikan dengan komponen yang baru. Kita cari identifikasinya. Selanjutnya ke pompa oli, yaitu kami disuruh dan selanjutnya di sini pompa oli, yaitu kami disuruh melakukan pengecekan perbaikan korektif pada bagian ini, apakah ada tersumbat. Baiklah, di sini kami ingin melakukan pembongkaran pada pompa karena kita melakukan bautnya dulu. Di sini saya menemukan beberapa baut yang hilang pada pompa tersebut. Di bagian sini ada 3 baut yang hilang. Di sini ada 1 baut yang hilang. Di sini saja yang beberapa yang hilang, selebihnya masih lengkap. Di sini saya menemukan pada as dan puli. Ini saya menemukan pada asnya, yaitu keretakan di ujungnya, dan di sini pada pulinya sudah berkarat.
Selanjutnya kami menemui kerusakan pada pulinya, yaitu ada keretakan, dan di bagian dalam pulinya itu ada karat Mengalami korupsi. mengalami korosi. Sekian dari saya, terima kasih. Langsung juga. Di sini setelah melakukan laporan, kami melakukan pemasangan kembali pada pompa. Setelah kita melakukan overhaul pada pompa, selanjutnya kita akan lanjutkan korektif pada pompa. Baiklah, di sini saya ingin melakukan cara kerja pada pompa sentrifugal. Itu pertama di sini mencolokkan pada motor listriknya. Dia akan memutar pada puli, putaran diteruskan ke puli pompa melalui gimbal. Terus di puli pompa memutar porosnya yang terhubung langsung dengan impeller di dalam rumah pompa. Pada casing ini, saat impeller berputar, tekanan di bagian tengah impeller menjadi rendah. Akibatnya air dari pipa hisap masuk ke pompa. Gaya sentrifugal melempar air ke tepi impeller, kecepatan dan tekanan air meningkat di dalam casing. Casing mengubah sebagian energi kecepatan menjadi energi tekanan. Air kemudian keluar melalui saluran keluar dengan tekanan yang lebih tinggi. Baiklah, sekian dari saya penjelasan tentang cara kerja pompa sentrifugal. Terima kasih. Di sini setelah saya melakukan pemotongan, di sini kita lihat di bagian bawah itu ada tersisa oli. Nah, di bagian atas ini itu tidak ada oli. Jadi mungkin fluida itu tidak naik, ataupun kemungkinan ini hanya sisa oli yang terpakai kemarin. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Ya gitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Hafiz Satrio dari kelompok 5 ingin memperbaiki ataupun memotong dari pipa dikarenakan di bagian dalam sini dia tersumbat. Jadi kita akan memotong pipa itu di bagian sini dan juga di bagian sini. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemotongan. Baik, di sini saya sebagai JSA dari kelompok 5 selalu gunakan APD dalam bekerja, mengikuti standar SOP, harap berhati-hati dalam melakukan pekerjaan, apalagi saat menggunakan gerinda. Jangan jauh dari alat kerja, kacamata tolong dipakai. Sekian dari saya, terima kasih. Kacamata tidak diambil. Pada mesin pompa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hafiz Satrio. Saya dari kelompok 5. Di sini saya sebagai leader. Di sini ada rekan saya Wahyu Fasa yang sebagai ISA-nya. Di sini saya mendapatkan job yaitu troubleshooting dari pompa ini dan juga ini. Nah, kami mencari troubleshooting dalam pompa ini
untuk mencari kendalanya. Dan yang pompa ini kami mencari RPM-nya dan juga tekanan airnya, alirannya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya sebagai safety officer mengingatkan jika ingin menghidupkan mesin, lihat sampai apakah ada terpipa. Kalau terkena air bisa kita kesetrum. Jadi tolong berhati-hati dalam mencolokan kelistrikan. Satu, dan juga dalam pembongkaran nanti lihat juga jangan sampai ada tangan sedikit mungkin dalam pembongkaran untuk mengangkat pompa ini, membuka pompanya untuk mengecekkan troubleshooting. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Selanjutnya di sini kita akan melakukan prinsip kerja dari pompa air. Di sini ada kabel yang dicolokkan ke saluran listrik, dan di sini ada motor listrik, ada pompa air, ada pipa, ada pressure gauge, dan ada limit switch. Nah, di sini prinsip kerjanya itu yang pertama kita colokkan ke listrik, lalu listrik akan mengalir ke motor listrik, lalu motor listrik akan hidup, lalu motor listrik akan menggerakkan pompa. Nah, setelah pompa hidup, di sini ada pipa, dan fungsi pipa di sini dua ini yaitu untuk mengambil air dari dalam tangki bawah. Dia akan mengalir menuju ke pompa air ini. Nah, setelah itu dia akan tersedot oleh pipa ini. Nah, terus di sini ada pressure gauge-nya, yaitu mengatur tekanan pada pompa saat pengambilan air yang ada di bawah menuju ke atas. Nah, di sini ada limit switch. Ketika tekanan pada pressure gauge sudah melebihi batas, limit switch akan otomatis mematikan pompa secara otomatis. Nah, setelah dimatikan, kita harus mencabut bagian listriknya. Baiklah, mungkin sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan RPM pada mesin pompa ini. Ini selanjutnya kita akan melakukan pengecekan RPM pada mesin pompa air ini dengan RPM normalnya yaitu di 2900. Baiklah, di sini kita menemukan RPM-nya di angka 2971. Nah, di sini RPM-nya tergantung minimalnya itu kan di angka 2900. Di sini tadi kita melakukan pengecekan di angka 2900. Berarti mesin ini masih normal. Tidak ada kerusakan pada yang lainnya. Dan mungkin ya. Dan juga performa aliran airnya itu sangat baik, tidak ada kendala apapun. Di sini saya akan mencoba menghidupkan pompa air ini, apakah hidup atau tidak. Jika tekanan di dalam tangki sudah Nah, di sini pompa tidak hidup, namun ada suaranya, berarti terjadi troubleshooting. Di sini kita akan melakukan troubleshooting secara sederhana, yaitu kita akan membongkar di bagian pompa airnya. Nanti tunggu nak balikkan impeller. Mas ada terminal, ada kabel, adin ke depan sedikit ya, ke sini. Lepas sih dulu. Apanya? Baiklah, di sini saya tadi sudah melakukan troubleshooting secara sederhana, yaitu membongkar pipa. Di sini mungkin impellernya tidak mau berputar, kemungkinan besar ini impellernya terbalik. Nah, jadi kita akan mencoba memperbaikinya. Nah, di sini
terbalik, makanya kita putar balikkan. Di sini ada sepinya, harus kita cocokkan. Di sini setelah kita melakukan penyetelan kembali, di sini kita akan menghidupkan apakah impellernya akan berputar atau tidak. Di sini impeller berputar secara normal, berarti tadi troubleshootingnya yaitu impeller kebalik. Dan selanjutnya di sini saya akan melakukan pemasangan bagian sini ke pompanya. Di sini saya akan melakukan tes penghidupan pada mesin pompa, apakah mesin ini berfungsi menghisap air dengan normal atau tidak. Di sini dia tidak menghisap. Kita harus melakukan pancingan untuk menyedot air. Ini kita pancing sampai minyak penuh ya. Tadi saya sudah melakukan pemancingan pada pompa karena pompa tidak mau mengisap. Selanjutnya tadi saya melakukan pancingan, kita akan melakukan tes penghidupan. Pompa berjalan dengan normal. Kita lalu akan melihat di pressure gauge-nya, yaitu di satu bar. Di sini ini performanya ada di 1 bar. Jika kita ingin melihat naik untuk mematikan limit switch-nya, di sini kita harus menutup alirannya supaya pressure gauge-nya naik, tekanan barnya naik. Tapi di sini karena pipanya tidak dilem, jadi kita tidak bisa menutup aliran ini. Ketika naik dia akan lepas sendiri pipanya karena tidak dilakukan pengeleman. Karena langsung kita coba putar sedikit.
kita putar sedikit, dia akan naik. Baiklah, sekian dari saya, terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok 5 melakukan troubleshooting. Sekian dari kami, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.